Halo sahabat semuanya, sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel Bisnis Retail Community. Nah, ini aku baru tutup toko, baru siap tutup toko ya. Ini sudah sekitar jam 11. Karena sudah lama sekali tidak buat video, jadi aku sempatkan waktu buat video sejenak. Karena kalian tahu lah ya kan, yang namanya punya anak kecil, repotnya minta ampun, harus begadang lagi kan. Dan ini juga aku baru ganti pakaian teman-teman, pakai yang baju-baju kemeja. Kemarin ada yang nanya ini harga berapa gitu ya. Ini back wallnya ini dari Sempurna. Kemarin aku dikasih back wall dari Sempurna teman-teman, dan itu gratis teman-teman. Aku sambil makan ini ya. Tadi pas aku tuang air panasnya bawa ke dapur, sendoknya tinggal. Terpaksa aku buka lagi karena aku capek ke dapur lagi. Aku capek jalan lagi kan. Ya udahlah, terpaksa lah buka lagi satu lagi untuk ngambil sendok aja. Aku capek bolak-balik. Nah, ini biasanya kalau aku makan makeup gini, mecinnya itu aku kasih separuh aja, biar nggak terlalu banyak konsumsi mecinnya kan. Nggak apa-apa ya teman-teman, aku bingung mau topik apa juga. Aku bingung mau topik apa sekarang. Sekarang ini aku paling malas mikir karena saking ribetnya, saking sibuknya, aku malas mikir sekarang ini. Nah teman-teman, jadi back wall ini adalah back wall dari Sempurna sendiri, dikasih gratis. Dan styling obat ini juga gratis dari Sempurna. Ini kan musim hujan ya, jadi setiap sore sampai malam itu selalu datang hujan. Sebenarnya itu kan ngurangin omset ya teman-teman ya, tapi apa boleh buat, namanya hujan itu kan sesuatu rezeki juga. Jadi kita nggak boleh menggerutu atau kita nggak boleh. Nah, jangan sampai ini bikin mood kita rusak ya. Kita tetap semangat. Aku makan mie dulu ya, supaya semangat. Aku makan mie dulu supaya semangat. Terus ada yang nanya toko kami ini ukurannya 7x9. Terus ada juga yang nanya berapa penghasilan setiap harinya, omset setiap harinya. Jadi aku susah untuk ngasih tahu teman-teman untuk omset ya, karena aku ngerasa aku nggak perlu kasih tahu omset aku berapa, toko ini omsetnya berapa. Tapi cukup sampai saat ini aku sangat bersyukur. Dari usaha ini aku bisa nyekolahkan anakku, aku bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami, dan bisa sedikit menyimpan ya. Teman-teman, sekecil apapun usaha kalian, jangan sampai kalian tidak buat simpanan apa-apa. Aku anjurin ke teman-teman, walaupun usaha kita itu kecil, penghasilan kita seberapa juga, jangan jadikan alasan untuk tidak buat tabungan. Kita harus punya tabungan. Jadi kalau kemarin teman-teman yang bertanya bagaimana cara mengelola toko atau mengelola usaha toko kelontong ini ya, yang teman-teman, apapun usaha kalian, mau usaha apapun itu, walaupun nggak toko kelontong, kalian harus bisa mengelola usaha kalian dengan baik, mengelola keuangan. Karena mengelola keuangan usaha ini adalah salah satu faktor pendukung. Kalau mau usaha kita maju dan berkembang, kita harus siap, mau nggak mau harus belajar bagaimana cara mengelola keuangan usaha dengan baik. Ya walaupun usaha kita itu masih kecil, skopnya masih kecil,
besar, apalagi harus kita kelola keuangannya dengan baik, karena salah satu faktor kebangkrutan sebuah usaha ya, usaha itu nggak berkembang ketika si pemilik usaha ini nggak bisa ngelola keuangannya dengan baik. Ya, kalau aku sih simple saja teman-teman. Aku simple sekali untuk mengelola keuangan ini. Yang pertama sekali kita harus tahu, teman-teman, kalian harus tahu berapa penjualan setiap harinya. Ya, aku mungkin udah bolak-balik ingatkan juga, kita harus tahu penjualan setiap harinya berapa. Mungkin teman-teman yang tidak menggunakan sistem komputerisasi, kita kan nggak bisa lihat datanya ya. Kalian gunakan aja ya, kalian hitung-hitung aja, pagi-pagi itu uang kalian semuanya berapa, modal kalian berapa yang ada. Nah, seharian itu kan pasti ada pengeluaran, datang sales, bayar tagihan, ada barang datang, kita bayarnya kontan, kan itu semua pengeluaran nih. Kita semua catat pengeluaran kita. Kita catat pengeluaran kita berapa. Nah, pas tutup kan kita bisa hitung modalnya tadi berapa, pengeluarannya berapa, uang yang sisa berapa. Jadi dari situ kan bisa lihat kan, dari selisihnya itulah penjualan kita. Nah, dari penjualan itu teman-teman kan tahu ya, kira-kira berapa persen nih keuntungan yang kita ambil dari toko kita. Untuk setiap barang itu beda-beda. Ya, untuk sembako kira-kiranya sekian persen, untuk rokok kira-kira 7%, untuk jajan-jajanan sekitaran 15%. Nah, kita buat aja lah rata-ratanya 15-20% keuntungan kita. Nah, kalau teman-teman sudah tahu penjualan seharinya itu berapa, kira-kira penghasilan kita sebulan kan kita sudah paham ya, sudah tahu nominalnya berapa, sudah tahu angka yang tepatnya itu berapa. Nah, kalau kita sudah tahu penghasilan kita suami istri dalam sebulan berapa, katakan sajalah penghasilan kita sebulannya itu 10 juta. Nah, dari 10 juta itu kita hitung lagi berapa pengeluaran rutin bulanan kita, biaya hidup, biaya anak sekolah, bayar les anak, bayar listrik, token di rumah, bayar paket. Itu semuanya kita hitung, kita catat teman-teman. Semuanya kita catat. Nah, dengan kita tahu penghasilan bulanan kita tahu menempatkan gaya hidup kita seperti apa. Kalau kita cuma penghasilannya 10 juta, kan gak mungkin setiap hari kita harus pesan makanan online. Gak mungkin juga kita menyekolahkan anak kita yang uang sekolahnya setiap bulannya itu 1 juta satu anak ya. Jadi kita tahu menempatkan gaya hidup kita seperti apa. Ya, karena sering sekali kita nggak tahu penghasilan kita itu berapa, keuntungan kita itu berapa teman-teman. Namanya kita pemilik usaha ya, selalu aja ada pegang uang. Ya, jadi jangan kita beranggapan uang yang kita pegang itu uang kita sendiri. Tidak, itu adalah uang toko kita, uang usaha kita. Jadi sebaiknya teman-teman itu pilah-pilah, jadi buat pos-posnya. Nah, untuk uang toko ini, untuk biaya operasional toko ini, untuk biaya hidup ini. Jadi kita buat pos-posnya masing-masing. Dan saya mau ingatkan teman-teman, jangan sampai kalian itu nggak punya tabungan. Walaupun setiap hari kita menyisih, walaupun setiap minggu kita sisihkan 100.000, nggak apa-apa. Tapi ini sangat penting sekali. Orang yang bertahan, orang yang bisa bertahan di saat musim susah, di saat kondisi susah, adalah mereka yang punya tabungan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah saksikan channel Bisnis Retail Community. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.